Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, akan mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Pidana di negara-negara Islam yang diampu oleh Bapak Mardi Chandra. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Fadli Nazar Ragil Nur Raihan, kemudian yang kedua ada Saudara Fahmi Fakhrul Fanani, kemudian yang ketiga ada Saudara Muhammad Qaidil Quril, kemudian yang keempat ada Saudari Suci Rahmawati Setianingsih. Materi dari kelompok kami yaitu Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Indonesia dan negara Sudan. Lanjut ke pembahasan. Pertama-tama saya akan menyampaikan tinjauan umum mengenai minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu sendiri sudah banyak ditemui di luar negara maupun di Indonesia sendiri. Minuman beralkohol merupakan fakta budaya masyarakat dan telah menjadi bagian dalam aspek hidup sosial, aspek pribadi, dan aspek ekonomi. Minuman beralkohol sendiri tidak hanya dikonsumsi oleh para orang dewasa, namun juga para remaja mengkonsumsinya. Di belakangan ini banyak kasus meninggal karena minuman beralkohol yang didapat pada laporan WHO. Hasil surveinya menyatakan orang yang meninggal akibat minuman beralkohol yaitu sebesar 28%, penyakit yang dapat mengganggu pencernaan mengkonsumsi minuman yaitu 21%, dan penyakit liver sebesar 19%. Kemudian lanjut ke penggunaan alkohol. Pada masyarakat umumnya memiliki 4 sifat, yaitu pertama ada sifat eksperimental, yang kedua ada sifat rekreasional, kemudian baru ada pesta adat. Kemudian yang ketiga ada sifat situasional, kemudian yang keempat ada penyalahgunaan atau patologis. Mengenai isi pembahasan, yang pertama ada pengertian minuman beralkohol, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Indonesia, kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Sudan, kemudian yang keempat ada minuman beralkohol dalam hukum Islam. Pengertian minuman beralkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif yang bekerja secara selektif terutama pada otak, menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sedangkan minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang disebut grain alkohol. Bahan baku dasar pembuatan minuman beralkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi. Minuman beralkohol tersebut bila dikonsumsi berlebihan dapat memabukkan pengguna serta akan membuat peminum akan merasakan kecanduan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Penggolongan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%. Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket, yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%. Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1-5% seseorang belum mengalami mabuk tetapi memiliki efek kurang baik bagi tubuh. Dan yang kedua, minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak, terutama bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang ketiga, minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johnnie Walker, dan lain-lain. Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Indonesia. Terkait pengaturan minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 dan 112. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99,
dan pasal 104. Yang keempat, Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 4 PDN/Per/4/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A yang menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya boleh dijual di daerah wisata dengan pengaturan lokasinya oleh Bupati. Selain dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, untuk minuman beralkohol juga harus mendapatkan pengendalian dan pengawasan dari semua instansi. Dalam hal ini terdapat koordinasi dari instansi pemerintah dan dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana hukuman peminum alkohol di negara Sudan. Negara Sudan setelah 30 tahun lamanya menjalankan pemerintahan Islam, dalam kepemimpinan pemerintahannya menyatakan bahwasannya negara itu mencabut hukuman syariat Islam. Meski begitu, larangan untuk minuman keras kepada umat Islam masih diberlakukan. Non-Muslim juga masih bisa dihukum jika bertangkap minum miras bersama rekannya yang beragama Islam. Alkohol di Sudan secara luas ilegal sejak tahun 1983, ketika Uni Sosialis Sudan satu partai mengesahkan RUU larangan minuman keras, membuat pembuatan, penjualan, konsumsi segala bentuk alkohol menjadi ilegal bagi warga muslim di negara tersebut. Syariah melarang konsumsi atau kepemilikan alkohol. Pasal 78 dan 79 mungkin diringkas untuk mabuk. Hukuman pelaku mabuk dan tidak tertib, hukumannya adalah cambuk 40 kali dan kurungan paling lama 1 bulan. Untuk memiliki atau berusaha dengan alkohol diartikan membuat, penyimpan, menjual, mengangkut, menawarkan, menggunakan sebagai bahan makanan atau minuman, atau mengiklankannya dengan maksud melibatkan orang lain, dibina dengan pidana penjara lama 1 tahun dengan denda. Untuk memiliki atau berurusan dengan alkohol diartikan membuat, menyimpan, menjual, mengangkut, menawarkan, menggunakan sebagai bahan makanan atau minuman, atau mengiklankannya dengan maksud melibatkan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda opsional. Ketentuan ini berlaku untuk muslim dan non-muslim. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.